Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat akal sehat, dan juga nikmat kewarasan di tengah dunia yang sudah terlalu lama lamun miskin makna. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita untuk belajar adab sebelum ilmu, hormat sebelum debat, dan juga bijaksana dalam berbicara. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita ini sedang digemparkan oleh video-video yang ditayangkan oleh stasiun TV dari Trans7. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga. Mereka menayangkan segmen yang dianggap melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo dan Kiai Haji Anwar Mansur. Narasi yang mereka gunakan mulai dari soal santri jongkok minum susu, sampai kiai kaya raya karena amplop. Nah, dari sini kita belajar bahwa antara hormat dan juga feodalisme itu beda tipis banget. Tapi sayangnya banyak orang yang gagal untuk membedakan. Di satu sisi, sebagian masyarakat melihat hormat santri kepada kiai itu sebagai budaya feodal. Katanya, santri itu terlalu tunduk dan juga terlalu patuh. Padahal dalam dunia pesantren itu bukan tunduk pada manusia, melainkan mereka itu tunduk pada ilmu yang dibawa oleh manusia itu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengenal hak ulama kami." Jadi, jelas penghormatan kepada guru dan kiai itu bagian dari adab Islam. Tapi di sisi lain, kalau penghormatan itu berubah jadi pengkultusan, merasa kiai nggak bisa salah, merasa santri nggak boleh bertanya, nah di situ baru feodalisme muncul. Feodalisme itu bukan tentang sopan santun, tapi tentang ketimpangan kekuasaan, tentang siapa yang merasa lebih tinggi dan siapa yang dianggap hanya bisa nurut. Dan lucunya, yang ngerasa anti-feodal kadang justru bikin masalah baru. Seperti yang kita lihat di kasus Trans7, niatnya mungkin mau kritik sosial, tapi caranya malah kayak nge-troll di acara infotainment. Akibatnya, bukan dialog yang muncul, tapi demo dan kecaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Hujurat ayat 11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka yang merendahkan." Ayat ini bukan cuma tentang menghina orang lain, tapi juga tentang merasa lebih tahu dan merasa lebih tinggi. Sayangnya hal ini tuh sering ditemukan baik di pesantren maupun di luar pesantren. Kita hidup di zaman aneh. Semua orang punya mikrofon, tapi sedikit yang punya kesadaran. Orang bebas berbicara, tapi nggak semua ngerti batas. Feodalisme bisa tumbuh dari dua arah. Dari mereka yang minta dihormati berlebihan, dan dari mereka yang menolak menghormati hak siapapun. Yang satu mabuk kuasa, yang satu mabuk ego. Dua-duanya bikin pusing umat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati manusia, tapi dengan mewafatkan para ulama. Ketika ulama sudah tidak ada, manusia akan mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan." Lihat, Rasulullah aja udah ngasih warning dari jauh-jauh hari. Kalau ulama yang bener aja masih nggak dihormati, tapi orang bodoh yang dijunjung tinggi, maka umat akan kehilangan arahnya. Feodalisme bukan hanya tentang santri yang jongkok-jongkok di depan kiai, tapi tentang siapa yang memegang kendali makna dan siapa yang biarkan membentuk opini. Coba deh kalian pikir, saat ini banyak banget orang yang kemakan narasi di media dibanding melihat kenyataannya di lapangan. Banyak dari mereka yang bilang katanya santri itu hidupnya susah, padahal banyak dari santri yang menemukan ketenangan batin di pesantrennya. Mereka juga bilang katanya kiai itu hidupnya kaya raya, padahal kekayaan seorang kiai itu bukan dilihat dari dompetnya, tapi dilihat dari ilmunya dan di doa-doa santrinya yang tiap malam menyebut namanya. Tapi ya begitulah di era media yang viral sering dianggap benar. Feodalisme gaya baru malah lahir dari layar kaca. Yang satu merasa bisa menilai segalanya hanya dari narasi, yang lain merasa tak bisa salah karena punya masa. Padahal dua-duanya lupa bahwa adab itu lebih tinggi daripada popularitas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Mendakwah, tapi juga etika dalam berbicara di publik, di mana kritik itu boleh, bahkan perlu. Tapi kalau caranya menghina, itu bukan berkebebasan beropini, tapi kesombongan. Dan kalau kita diam karena takut pada suatu status ataupun jabatan, itu juga bukan hormat, tapi feodalisme. Saudaraku, saat ini kita punya PR besar, yaitu menjaga keseimbangan antara adab dan keberanian. Karena Islam itu bukan agama yang membungkam, tapi juga bukan agama yang membabi buta bicara. Kita itu diajarin buat menghormati guru, tapi juga kita harus belajar buat berpikir secara kritis. Kita disuruh patuh, tapi bukan berarti kita buta. Kita diminta berani, tapi bukan berarti kita itu harus arogan. Jadi, boleh banget bercanda dalam hidup, tapi jangan main-main dengan kehormatan orang berilmu. Dan boleh banget mengkritik, tapi pastikan kritik itu lahir karena niatnya itu memperbaiki, bukan untuk mempermalukan. Feodalisme itu tumbuh kalau manusia kehilangan keseimbangan, lupa diri saat dihormati, dan kehilangan adab saat berbicara. Maka, semoga kita menjadi generasi yang bisa mengontrol dua-duanya. Yang tahu kapan harus nunduk, dan yang tahu kapan harus tegak. Mungkin segitu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan bisa saja datang dari kami dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.